Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengimbau jajarannya di Kemenko Polhukam untuk tetap netral selama penyelenggaraan pemilu 2024. Hal ini disampaikan Mahfud dalam apel di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Jumat 20 Oktober 2023 atau sehari setelah ia mendaftar ke KPU sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Ia juga meminta agar fasilitas kantor tidak dimanfaatkan untuk mendukung atau mengalahkan pasangan tertentu, termasuk meminta untuk tidak menggalang kekuatan untuk memenangkan capres-cawapres tertentu. Tidak boleh ikut-ikutan berpolitik kampanye, buat barisan, mendukung Menko Polhukam atau menolak Menko Polhukam itu tidak ada, itu soal lain. Urusan cawapres itu adalah urusan Mahfud MD, bukan urusan Menko Polhukam. Oleh sebab itu tugas-tugas yang selama ini saudara lakukan sudah dengan baik, itu diteruskan, harus netral. Ini juga akan saya sampaikan kepada semua aparat dan institusi pemerintah agar pemilu itu berjalan netral dan sudah ada rambu-rambunya bagaimana caranya netral itu. Meski dirinya telah resmi menjadi bakal cawapres PDIP mendampingi Ganjar Pranowo, tetapi Mahfud mengaku tugasnya sebagai Menko Polhukam tak akan terbengkalai. Mahfud menyebut saat ini masih aktif bekerja ke kantor Kemenko Polhukam dan menjelaskan jika dalam sepekan hanya mendapat izin 1 hari cuti untuk melakukan kampanye. Masih aktifnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam saat dirinya dinyatakan resmi mendampingi Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden mengundang reaksi dari berbagai pihak. Bagaimana faktanya? Pasal 170 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu disebutkan bahwa pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya. Adapun pejabat yang dikecualikan yaitu presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Dalam pasal ini, menteri yang merupakan pejabat negara tidak masuk dalam pengecualian. Hal inilah yang memantik Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana meminta MK untuk menguji kembali pasal tersebut. Pasalnya, menteri berpotensi mengalami kerugian hak konstitusional jika pasal tersebut tidak diubah. MK kemudian mengabulkan permohonan tersebut. Dalam amar putusan nomor 68/PUU-Datar 20 Romawi/2022 menyatakan penambahan frasa menteri dan pejabat setingkat menteri dalam penjelasan pasal 170 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pertimbangan mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, MK menilai perspektif warga negara yang mengemban jabatan tertentu pada dirinya tetap melekat hak konstitusional sebagai warga negara untuk dipilih dan memilih. Arief menyebut adanya perlakuan berbeda terhadap menteri atau pejabat setingkat menteri bisa menimbulkan pembatasan dalam pemenuhan hak konstitusional. Lebih lanjut, Arief mengatakan pembatasan tersebut adalah bentuk diskriminasi terhadap partai politik saat mencalonkan kader terbaiknya sebagai calon presiden maupun wakil presiden. MK dalam pertimbangannya terhadap syarat pengunduran diri pejabat negara di mana menteri tidak dimasukkan dalam kategori pengecualian menyebut tidak relevan lagi dipertahankan. Untuk itu, demi kepastian hukum dan stabilitas serta keberlangsungan pemerintahan, menteri atau pejabat setingkat menteri yang merupakan pejabat negara yang dikecualikan apabila dicalonkan oleh partai politik atau gabungan parpol sebagai calon presiden dan wakil presiden harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden. Dengan demikian, Mahfud MD yang dicalonkan sebagai bakal calon wakil presiden oleh Partai PDI Perjuangan dan koalisinya untuk mendampingi Ganjar Pranowo berkontestasi di Pilpres 2024 masih dapat menjalankan tugas utamanya sebagai Menko Polhukam dalam Kabinet Indonesia Maju.